Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Serenity yang luar biasa. Sukses dan sehat selalu pastinya ya. Berikut kita mau kasih salah satu video yang sudah selesai project di daerah Cikarang Utara dengan luasan tadi udah kita kasih ya informasinya ya. Luas 9 kali 12 meter persegi, menghabiskan biaya 400 juta. Seperti apa? Ini dia before-nya. Nah, ini ada desain layoutnya, ada 3D-nya. Terus yang kita mau informasiin adalah after project setelah selesai. Kemarin sudah kita upload sebelumnya, cuman coba kita akan detailin ulang ya, biar dapat informasi lebih detail untuk material yang kita pakai. Bisa dilihat langsung dari depan. Kita bahas dari pagar dulu ya. Pagar menggunakan pagar hollow minimalis, tapi kombinasi dengan plat motif kayu, terus juga ada kombinasi metal cutting juga ya, yang semi industrial gitu dia. Kotak-kotak dia motifnya. Terus ada pagarnya pakai roster juga, kombinasi roster, warnanya agak ke oranye gitulah dia ya. Sebenarnya agak coklat muda sih jatuhnya. Terus kombinasi tali air juga di bagian pagar depan ini. Gitu. Jadi tetap oh ya, konsep rumah ini adalah konsep Skandinavia yang bisa dilihat langsung. Tinggi banget ya plafonnya, udah kebayang konsepnya. Atapnya pakai atap pelana. Terus bagian fasadnya itu finishing PVC dan GRC di bagian indoor yang bagian atas sekali. Nah, ini posisinya lokasinya itu di hook. Jadi ini adalah bagian sisi sebelah hook yang bertepatan dengan jalan. Nah, bisa terlihat juga nih bagian kanopinya ya. Oke. Nah, ini adalah akses pintu belakang yang pas posisinya itu di hook juga. Jadi punya akses dari samping juga. Jadi dari depan dan dari pintu samping. Jadi beruntung banget sih kalau punya rumah di daerah hook, dia bisa dapat dua akses area. Oke, kita masuk ke area dalam nih. Area dalam di area teras ya. Ini bisa dilihat ada topian yang finishing pakai PVC warna motif kayu. Terus dia pakai lampunya downlight flat gitu, jadi manis ya, jadi nggak nongol gitu loh. Terus juga ada kombinasi pintunya yang lumayan nih, pintunya itu seharga motor second 7 jutaan kemarin ya. Nah, ini bagian jendela-jendelanya kita pakai materialnya kemarin aluminium dengan motifnya coklat gelap. Jadi konsepnya itu Skandinavia tapi minimalis kan, jadi harus matching antara desain dan material finishing pastinya. Nih, hanya nggak banyak macam-macam sih untuk mainan fasadnya, dia hanya mainan tali air saja. Terus ada kombinasi jendela yang kita buat segitiga sisinya. Terus pakai warna-warnanya itu warna-warna soft ya, warna-warna aman. Jadi warna-warna seperti ini rekomendasi buat teman-teman bisa memakai warna yang sangat soft banget, dan dalam waktu-waktu yang panjang itu warna ini lebih tahan lama dibandingkan warna-warna yang lain gitu sih. Dan bisa dilihat tuh ukuran jendelanya itu besar-besar banget. Jadi dipastikan rumah ini nanti kalau udah di dalam itu pasti membuat penghuninya itu kerasan karena sirkulasi udaranya adem banget, karena memang di dalamnya tuh ada inner garden di area ruang keluarga. Yang penasaran nanti kita masuk ke dalam biar bisa ya detail seperti apa. Nah, sebelumnya ini kita lihatin nih bagian-bagian taman teras yang tadi di depan. Jadi tetap ada space taman biar ada penghijauan, jadi biar enggak gersang rumahnya. Oke ya, jadi yang udah ngikutin follower lama nih, subscriber lama udah familiar pasti kalau kita pakai material PVC kayak gitu ya. Just info, kemarin pintu ini pakai WPC, makanya dia tuh standar dengan kayu solid gitu dia, tapi lebih mahal, lumayan lah ya. Gitu. Dan ini area living room atau area di dalam rumah. Nih konsepnya udah kebayang banget nih. Ini ada mainan 3D wall panel. Terus tadi dilihat juga plafonnya, ceilingnya itu 3,4 meter ya. Jadi plafon ke lantai itu tingginya 3,4 meter di bagian-bagian tertentu, ada yang 3,5 juga.
Yang mainan drop ceiling itu 3,5, jadi tinggi banget. Nah, ini dia ada area taman yang kita buka atau inner garden. Jadi di dalam rumah ini ketika lagi full aktivitas, tinggal di pintu ditutup aja, tinggal dibuka dari jendela sisi samping tadi, itu bisa mendapatkan sirkulasi yang cukup di area ruang keluarga pastinya. Oke, ini ada mainan lampu yang minimalis. Konsepnya juga, warnanya juga bisa berubah-ubah jadi 3 warna, modern yang jelas ya. Jadi rumah ini mengusung konsep Skandinavia modern. Tetap memperhatikan sirkulasi udara dan cahaya untuk kenyamanan jangka panjang. Bye bye. Oke, nah ini area dapur. Jadi memang konsepnya tuh los-losan rumah ini, nggak pakai partisi-partisi, karena biar fungsinya itu bagian udara itu bisa bersirkulasi dengan baik. Jadi kalau memang mau partisian biar nggak kelihatan, tinggal nanti pakai yang partisi interior yang tempel aja sih. Lantai pakai granit 60-60 motif polos ya. Nah ini area dapur. Nah ini area kitchen setnya. Kitchen set ini kemarin tuh penambahan sekitar 30 jutaan atas bawah ya, karena full plafon tingginya. Jadi kalau untuk projectnya itu kemarin sekitar 360-an sekian juta. Nah ada beberapa tambahan-tambahan itu ya hampir 400 jutaan atau sekitar 400 jutaan gitu. Jadi total di sini ada 3 kamar ya. Di ruangan ini ada 3 kamar, 2 kamar untuk anak, terus 1 kamar utama dan 1 kamar mandi. Nih kita ulangi lagi bagian living roomnya, los-losan aja, jadi lega banget, tinggal nyusun. Jadi kalau mau aktivitas keluarga besar, tinggal gelar karpet, udah nih bisa cukup untuk kebutuhan semua aktivitas. Ini kamar pertama ya, kita buka, pintunya kita pakai multiplex, terus lantainya ini pakai keramik ukuran 80-10, 80-15, nah itu manis banget, warnanya motif kayu. Ini standar kamar yang standar kita. Nah ini lantainya pakai keramik tadi ya, 15-80. Terus ini yang bagian untuk jendelanya juga udah bagus. Dan kita let's go ke kamar satunya lagi nih. Jadi kamar 2 ini dengan ukuran sekitar 3x3 ya, jadi cukup lah ya kamarnya. Dengan finishing juga sama, keramiknya 80x15. Nah ini jendelanya itu ukuran besar-besar banget, tinggi-tinggi. Terus di bagian plafonnya itu kita siapin space untuk memasang gorden, biar gordennya itu nggak berantakan, nongol gitu loh kan. Jadi standar hotel sih yang udah kita siapin. Pintu pakai HPL juga yang di sini, motif kayu juga. Harga sekitar 3 jutaan kemarin tuh finishnya itu. Gitu. Jadi cukup lah ya untuk kebutuhan keluarga berencana lah ya. Jadi total 3 kamar dan 1 kamar utama, itu cukup banget lah ya menjawab kebutuhan kita saat sudah lengkap ya. Oke, lanjut. Ini area wastafel di area living room ya. Plus ini ada kamar mandi 1. Memang kamar mandinya cuma 1, cuman disiapinya perfect banget. Ukurannya besar, 2x2, 2x1,9 ya, hampir 2x2. Terus dia menggunakan water heater. Jadi bener-bener disiapin perfect banget, karena memang kamar mandinya cuma 1 aja. Jadi gimana caranya kamar mandi itu tetap nyaman? Karena kamar mandi itu adalah area-area yang memiliki atau memakan biaya yang lumayan besar ya, kalau kita nggak perhatiin secara detail untuk biayanya. Just info untuk pintunya kita menggunakan aluminium. Oke, di sini area belakang. Jadi akses pintu belakang itu pakai kaca geser juga. Yang tadi kita ada video sebelumnya itu dari sisi luar. Jadi ini area belakang yang difungsiin menjadi area cuci jemur. Plus untuk bisa nih ada tangga untuk area servis di
ke atap. Jadi kalau misalnya buat servis ke atap, ke area tandon air, pemeriksaan itu lewat sini. Oke, disiapin semuanya secara lengkap sih dengan tim arsitek Serenity ini. Nah, ini bagian pintu dari belakang tadi. Jadi benar-benar rumah ini disiapin buat privacy banget, tertutup dari segala sisi, tapi tetap secara fungsi di dalamnya itu aman ya. Sirkulasi udara dan cahaya itu tetap bisa melintas dengan baik gitu. Oke, coba kita membuka ini area inner gardennya yang jadi perfect di rumah ini. Jadi kita buka space inner garden itu nggak luas-luas sih, 1,3, panjangnya sekitar 3,5 meter. Jadi nggak luas sih. Sebenarnya kalau mau teman-teman 1 meter aja juga bisa. 1 meter atau 1,20 itu disiapkan buat inner garden, tapi panjangnya minimal sekitar 2,5 sampai 3 meter. Nah, los atap sampai atas tujuannya biar cahaya dan udara itu bisa bersirkulasi. Otomatis di area living room ini dipastikan adem. Artinya nyaman ya penghuninya ketika ada aktivitas padat, lagi banyak keluarga berkunjung, misal seperti acara-acara keluarga atau lebaran, itu di area dalam tuh dipastikan aman lah ya untuk kebutuhan udaranya, jadi nggak pengap ruangannya. Ini kita menggunakan kaca lipat, jadi ketika kondisi-kondisi tertentu tinggal dibuka, lipat maksimal, nggak makan space. Nah udah, area living roomnya nyaman dan aman pastinya. Untuk aluminiumnya kemarin di sini kita menggunakan Aluxindo karena requestan dari ownernya. Biasanya kita pakai yang di bawah Aluxindo untuk menekan budget. Nah di sini karena si owner pingin speknya standar atau di atas yang bisa kita pakai, ya dia nambah biaya sih untuk ke finishing pakai Aluxindo. Jadi material-material finishing seperti ini bisa dinegosiasiin ketika memang kita terbentur dengan biaya. Karena aluminium pintu itu termasuk salah satu material-material finishing yang biayanya lumayan tinggi. Oke, itu dia konsep Scandinavia dengan luas 9 kali 12 meter persegi dengan budget 400 jutaan. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang ingin punya rumah Scandinavia dengan konsep yang sama, luas yang sama. Semoga bisa menjadi inspirasi. Terima kasih yang sudah subscribe dan follow Arsitek Serenity. Jangan lupa ya, terus support channel tim Arsitek Serenity. See you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.